Oke, jadi untuk, hari ini, kita lanjutkan lagi materi kita mengenai, integrasi numerik, ya, integrasi numerik. Jadi, pada dasarnya, kita bisa, saya rasa sudah tahu bahwa bagaimana mencari menggunakan integral ya. Di kalkulus, ada, bagian yang Anda pelajari di kalkulus 2 mengenai, fungsi apa, fungsi dari integral ya. Salah satunya dari fungsi integral itu adalah mencari luas ya, mencari luas. Jadi, seperti yang Anda lihat di screen ya, biasanya kalau ada sebuah integral yang tertentu batasnya, ada batas bawah, batas atas, lalu kemudian diintegralkan, dimasukkan nilai batas bawah, batas atasnya, itu kita akan mendapatkan sebenarnya berapa luas di bawah kurva tersebut yang fungsinya diintegralkan, di bawah, fungsi yang diintegralkan. Biasanya fungsinya ini kan berbentuk kurva ya, berbentuk kurva, sehingga kita sebenarnya mencari berapa, salah satunya tujuannya itu fungsinya adalah untuk mencari luas ya. Jadi, saya ingatkan kembali Anda misalnya, di kalkulus kemarin, Anda misalnya mau mengintegralkan fx ya, fx, batas bawah A, batas atas B, fx dx ya, tentu Anda akan mendapatkan, fungsi, f kapital X, lalu, masukkan nilai batas bawah dan batas atasnya. Anda akan mendapatkan nilai, hasilnya eee, integral dari yang ada diperkalikan dengan batas atas FA, batas atas dan batas bawah. Ini, sedikit terbalik dia punya ya. Ini harusnya FB dikurang FA ya, ya. Karena yang jadi batas atas misalnya adalah, B ya. Jadi B dikurang FA. Misalnya ya, misalnya Anda ingat, misalnya, Anda mau mengintegralkan nilai S kuadrat dengan batas bawah 0, batas atas 3. Berarti Anda integralkan itu S kuadrat. Integral dari S kuadrat adalah sepertiga X pangkat 3 ya. Lalu batas bawah 0, batas atas 3. Anda masukkan, eee nilai X-nya tadi ya, sepertiga misalnya untuk X sama dengan 3, sepertiga 3 pangkat 3 ya. Nah, lalu kemudian untuk X sama dengan 0, berarti Anda masukkan sepertiga 0 pangkat 3. Dan kalau Anda masukkan ini nilainya tentu Anda sudah tahu bahwa yang, ruas yang ini ada hasilnya adalah 0 ya, yang, batas bawah karena 0 pangkat 3 dikali sepertiga, hasilnya tetap 0. Lalu di sini 3 pangkat 3 dibagi 3 ya. Nah, 3 pangkat 3, 27, Anda bagi 3 itu tetap hasilnya adalah 9 ya. Nah, itu kira-kira Anda masih ingat saya pikir ya. Nah nah, kenapa butuh integral numerik kalau misalnya kemudian, bisa diselesaikan secara analitik ya. Kenapa butuh integrasi numerik? Karena padahal bisa kalau misalnya bisa diselesaikan secara analitik ya. Dan memang tujuannya integrasi numerik ini adalah kalau misalnya persoalan yang Anda hadapi itu seperti ini, yang bisa diselesaikan secara analitik, tentu kita akan lebih gampang menyelesaikannya. Gunakan saja cara analitik. Gunakan saja cara analitik ya, seperti yang kita bahas barusan. Tetapi terkadang, kadang-kadang, ada data yang ingin kita selesaikan, secara integral itu dia punya persamaan tidak diketahui. Jadi fungsinya tidak ada misalnya. Ya. Jadi atau fungsinya itu susah diselesaikan secara analitik. Ya. Fungsinya susah diselesaikan secara analitik. Salah satu cara menyelesaikannya itu adalah dengan menggunakan integrasi numerik, ya. Atau hal lain ya, misalnya dia punya, Anda punya itu bukan berupa sebuah fungsi, tetapi berupa data-data ya, data numerik dalam bentuk tabel. Nah, kalau dia menggunakan data numerik dalam bentuk tabel, itu artinya, biasanya Anda kalau mau selesaikan secara analitik, Anda harus buat dulu fungsinya. Anda harus buat fungsinya dan diselesaikan itu fungsinya. Nah, jadi masalah adalah kalau dia susah dibuat dalam, fungsi, lalu kemudian fungsinya juga mungkin yang dihasilkan tidak, menghasilkan fungsi yang tepat betul, sehingga hasilnya bisa salah kalau diselesaikan secara analitik. Makanya salah satu pendekatannya adalah dengan menggunakan integral numerik ya, integral numerik ya. Oke. Jadi salah satu pendekatannya itu adalah dengan menggunakan integrasi numerik.
Nah, ini mungkin kalau dilihat di grafik, Anda bisa lihat ini adalah 3 contoh yang penggunaan integral ya, penggunaan integral maupun integrasi integral numerik ya. Jadi kalau contoh yang pertama ini adalah yang yang grafik bagian A ini adalah gambar 6.2 kalau Anda lihat di buku ya, di buku referensi kita. Nah, Anda bisa lihat bahwa misalnya sebuah fungsi itu adalah fungsinya adalah fungsi fx ya. Fungsinya adalah fungsi fx yang ini. Nah, dia sebenarnya memiliki eh, garis yang melengkung seperti ini ya, melengkung ya. Nah, tetapi kalau misalnya ini susah diselesaikan secara analitik, maka salah satu pendekatannya itu adalah dengan menarik garis lurus ya antara dua titik yang diketahui. Misalnya fungsi fx ini yang kita ketahui cuma dua titik saja ya, titik A dan titik B. Lalu kita dapat di sini adalah fa ya. Ini adalah fa itu adalah fungsi A atau nilainya nilai fungsi A pada saat nilai fungsi pada saat X pada saat sama dengan A di fx-nya. Lalu misalnya di sini juga yang diketahui adalah pada saat nilai fungsi pada saat sama dengan B ya, fb. Nah, kalau misalnya yang diantaranya ini tidak diketahui datanya, maka salah satunya cara adalah untuk menghitung hasil integrasinya atau menghitung luas. Bisa kita terjemahkan bahwa kalau kita mau menghitung luas yang berada di bawah kurva tersebut adalah sama mirip dengan tadi interpolasi linear. Anda tinggal hubungkan dua buah garis lurus antara kedua titik tersebut, lalu hitung yang ada di bawahnya ya. Jadi ini menggunakan mirip dengan cara linear kemarin ya. Anda tinggal buat garis lurus dari kedua nilai yang diketahui lalu dihitung nilai luas yang ada di bawahnya ya. Nah, ini kita kenal dengan nama ini sama dengan mencari luas trapesium ya. Kalau mencari luas di gambar A ini. Nah, untuk mencari luas trapesium itu adalah lebarnya dikali tinggi rata-rata ya. Jadi dicari tinggi rata-rata di antara A dan B ini ya, harus dibagi dua. Misalnya di daerah sini tinggi rata-ratanya. Nah, dicari tinggi rata-rata ini berapa nilainya, lalu kemudian dikali A dan B. Makanya kemudian salah satu cara untuk mencari luasan tadi itu adalah B dikurang A. Jadi ini adalah lebarnya, B dikurang A. Lalu dikalikan dengan fungsi A ditambah fungsi B dibagi 2. Itu untuk mencari nilai yang ada di sini. Nilai di sini yang di tengahnya. Ya, nilai yang ada di sini. Nah, itu kan cara satu untuk mencari nilai trapesium seperti itu. Ya, untuk mencari nilai trapesium seperti itu. Oke. Nah, kalau misalnya yang diketahui itu adalah dua titik ya, diketahui di sini FA, FB, FC ya, FA, FB, FC, maka cara menyelesaikan ini adalah dengan menggunakan dua trapesium ya. Jadi FA dengan FB dipasang dapat ditarik garis lurus, FB dengan FC ditarik garis lurus, lalu kemudian Anda bisa lihat bahwa ini akan menghasilkan dua buah luasan yang sama-sama trapesium. Artinya untuk menyelesaikan yang seperti ini, kalau misalnya ada 2-3 titik yang diketahui, Anda tinggal ada dua buah trapesium sama-sama dicari luasnya, lalu dijumlahkan, ya, lalu dijumlahkan. Oke. Nah, metode yang lainnya adalah kalau diketahui dia fungsinya, ya. Jadi kalau misalnya kita bisa memprediksi dia punya fungsi, kita akan bisa dapat nilai yang ada di bawahnya dengan integrasinya. Ya. Oke. Saya kira-kira dimengerti? Jadi kalau misalnya kita menggunakan orde 3, kita bisa bentuk di bagian C ini kita bisa bentuk dia punya persamaan polinomial orde 3, kita bisa hitung hasil dari nilai nilai fungsinya, lalu kemudian kita bisa hitung yang di bawahnya, ya. Itu kira-kira. Jadi salah satu yang kita mau gunakan ini integrasi numerik kira-kira seperti itu. Jadi integrasi numerik ini kita akan menggunakan metode trapesium ya, lalu menggunakan metode trapesium yang banyak pias, yang satu pias, yang ini yang satu pias contohnya.
Lalu kemudian yang lebih dari satu pias atau yang banyak pias kita gunakan ya metode trapesium ya. Lalu kemudian kita juga akan menggunakan metode Simpson dan seterusnya ya. Jadi itu untuk pengantar mungkin untuk integrasi numerik. Ada pertanyaan sampai sini? Ya, bisa ya kira-kira ya. Kita punya waktu sekitar mungkin 5-10 menit lagi ya, saya akan lanjutkan. Nah, yang pertama kita akan mulai dengan metode trapesium ya. Dengan metode trapesium Anda sudah tahu tadi bahwa untuk mencari nilai trapesium yang seperti ini yang cuma satu pias, mencari trapesium satu pias, mencari satu pias atau trapesium. Nah, kita bisa gunakan pendekatan persamaan 6.2 ini. Jadi Anda gunakan berapa lebarnya B dikurang A, berapa lebar trapesiumnya, ya, berapa jarak antara A dan B, lalu dikalikan dengan tinggi rata-ratanya, ya. Itu adalah FB dikurang F ditambah FA dibagi 2, FA tambah FB dibagi 2. Oke. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kita mencari dengan metode trapesium yang satu pias ini, itu yang kita dapat adalah nilai yang diarsir, ya, nilai yang diarsir ini. Tetapi nilai yang tidak diarsir yang ada di atasnya yang saya sekarang arsir warna biru, itu tidak terhitung. Jadi itu merupakan faktor kesalahan ya. Karena pada dasarnya harusnya kan Anda dihitung semua ini yang di bawah garis lengkung. Tetapi karena kita cuma menggunakan pendekatan satu pias, trapesium satu pias, persen kesalahannya itu cukup banyak yang kelihatan di bagian atas dari yang diarsir ini. Ya, yang saya sekarang arsir warna biru yang sebelumnya tidak ada arsirannya. Ya. Nah, itu adalah besar kesalahan yang tidak terhitung kan yang dihitung kalau menggunakan satu pias yang diarsir saja. Artinya yang di atasnya itu tidak terhitung sehingga ini merupakan kesalahan dari kalau menggunakan metode trapesium satu pias ya. Nah, itu adalah kesalahan kalau menggunakan metode trapesium satu pias. Nah, sebagai contoh misalnya ya, nah kita akan menggunakan metode trapesium satu pias untuk menghitung integral E berpangkat X dx antara batas bawah 0, batas atas 4. Ya. Ini sebenarnya bisa dihitung secara analitik ya, karena E berpangkat X kan sebuah fungsi yang bisa diselesaikan. Ya, kalau Anda integral E berpangkat X itu hasilnya tetap E berpangkat X. Ya, ingat di integral. Nah, coba kita lihat nilai analitik atau nilai eksaknya. Nah, kalau kita cari ini berapa nilainya integral E berpangkat X dx antara 0 sampai 4, itu kita integralkan E berpangkat X, hasilnya tetap E berpangkat X, lalu masukkan batas bawah 0, batas atas 4. Nah, artinya adalah E berpangkat 4 dikurang E berpangkat 0. Ya. Nah, lalu kemudian diperoleh hasilnya adalah 53,598.150. Itu adalah nilai eksaknya, nilai analitiknya. Nah, kita mau coba bagaimana kalau kita menggunakan integrasi numerik. Nah, kita gunakan persamaan 6.2 tadi ya. B dikurang A, hasil integralnya itu adalah B dikurang A dikali FA tambah FB dibagi 2. Nah, nilai B-nya itu adalah batas atasnya 4 ya. 4. Lalu kemudian nilai A-nya itu adalah batas bawahnya 0 ya. Dari soal ini, dari soal ini. Dari soal. Lalu kemudian FA-nya. FA-nya itu adalah berarti E berpangkat 0 ya, FA. Nah, pada saat X sama dengan A, X-nya itu A itu adalah 0 nilainya, berarti E berpangkat 0. Kalau pada FB itu adalah pada saat B sama dengan 4 ya, berarti E berpangkat 4 dibagi 2 ya. Kalau Anda masukkan nilainya itu Anda kalkulator, misalnya menggunakan kalkulator, Anda dapat nilainya 111,1963. Nah, kalau kita cek persentase kesalahannya ini besar sekali ya, lebih dari 100% ya. Nilai eksak dikurangi dengan nilai numerik atau yang dicari tadi dengan menggunakan integrasi numerik dibagi dengan nilai eksaknya ya. Nilai eksak dikurangi dengan nilai numerik lalu kemudian dibagi dengan nilai eksaknya atau nilai analitiknya, itu kita peroleh bahwa sekitar persen kesalahannya 107,46%. Jadi besar sekali persen kesalahannya kalau menggunakan metode satu pias ya, metode
1 bias, ya. Saya kira untuk hari ini cukup ya semua. Ada pertanyaan? Kita akan ketemu hari Selasa kalau misalnya tidak ada pertanyaan. Oke? Sorry, saya belum ini. Hang on.